Halo warga YouTube, ketemu lagi dengan Mimin. Pada kesempatan lalu, kita sudah membahas tentang petilasan Sri Aji Joyoboyo dari Kerajaan Kediri sampai dengan kelahiran Angling Dharma. Nah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kisah legenda dari Sang Prabu Angling Dharma itu. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah besar harapan kepada warga YouTube semuanya untuk berkenan memberikan support dan dukungan untuk membangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar supaya kita bisa terus saling berbagi info yang bermanfaat. Dalam legenda dikisahkan Prabu Angling Dharma dilahirkan oleh Pramesti, yakni putri dari Prabu Jayabaya. Sementara Jayabaya merupakan putra Gendrayana, yakni cucu Yudayana dan cicit Parikesit. Silsilahnya jika ditarik sampai ke tokoh Mahabharata, mulai dari Abimanyu, ayah Parikesit, dan Arjuna adalah kakek Parikesit. Dia bertahta di kerajaan Malawapati. Bagi banyak orang, kisah Angling Dharma bukan legenda. Beberapa daerah, khususnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, percaya tokoh itu pernah hidup di masa lalu. Misalnya, di daerah Pati, Jawa Tengah, terdapat makam yang diyakini tempat peristirahatan Angling Dharma. Letaknya di Desa Melawat, Kecamatan Sukolilo. Nama Melawat sendiri memang mirip dengan Malawapati, yakni kerajaan Angling Dharma. Dan 2 km dari sana, tepatnya di Desa Kedung Winong, Kecamatan Sukolilo, diyakini terdapat makam Patih Batik Madrim, yakni merupakan tokoh sebagai kakak ipar dalam kisah Angling Dharma. Tak hanya daerah Pati, di Bojonegoro juga terdapat situs melawatan di Desa Wotangare, Kalitidu, yang dipercaya sebagai petilasan Angling Dharma. Lebih dari itu, Angling Dharma sempat diwacanakan menjadi ikon kota Bojonegoro. Sampai-sampai tulisan di gapura perbatasan berbunyi, "Selamat datang di bumi Angling Dharma." Warga YouTube, Prabu Angling Dharma adalah nama seorang tokoh legenda dalam tradisi Jawa dan Nusantara yang dianggap sebagai titisan Batara Wisnu. Salah satu keistimewaan tokoh ini adalah kemampuannya untuk mengetahui bahasa segala jenis binatang. Dalam garis silsilah, Angling Dharma merupakan keturunan ketujuh dari Arjuna, seorang tokoh utama dalam kisah Mahabharata. Hal ini dapat dimaklumi karena menurut tradisi Jawa, kisah Mahabharata dianggap benar-benar terjadi di Pulau Jawa. Dikisahkan bahwa Arjuna berputra Abimanyu, Abimanyu berputra Parikesit, Parikesit berputra Yudayana, Yudayana berputra Gendrayana, Gendrayana berputra Jayabaya. Jayabaya memiliki putri bernama Pramesti, dan dari rahim Pramesti inilah lahir seorang putra bernama Prabu Angling Dharma. Dalam kelahirannya, semenjak Yudayana, yakni putra Parikesit, naik tahta, nama kerajaan diganti dari Hastina menjadi Yawastina. Yudayana kemudian mewariskan tahta Yawastina kepada Gendrayana. Pada suatu hari, Gendrayana menghukum adiknya yang bernama Sudarsana karena kesalahpahaman. Batara Narada turun dari kayangan sebagai utusan Dewata untuk mengadili Gendrayana. Sebagai hukuman, Gendrayana dibuang ke hutan, sedangkan Sudarsana dijadikan raja baru oleh Narada. Dan akhirnya Gendrayana membangun kerajaan baru bernama Mamenang. Ia kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Jayabaya. Sementara itu, Sudarsana digantikan putranya yang bernama Sariwahana. Sariwahana kemudian mewariskan tahta Yawastina kepada putranya yang bernama Astradharma. Suatu ketika, antara Yawastina dan Mamenang terlibat perang saudara berlarut-larut. Dan suatu saat, atas usaha dari Pertapa Keraputi, yakni yang bernama Hanoman yang sudah berusia ratusan tahun, akhirnya kedua negeri pun berdamai, yaitu melalui perkawinan Astradharma dengan Pramesti, putra Jayabaya. Pada suatu hari, Pramesti mimpi bertemu Batara Wisnu yang berkata Batara Wisnu akan lahir ke dunia melalui rahimnya. Ketika bangun, tiba-tiba perut Pramesti telah mengandung. Mengetahui hal ini, Astradharma, suami dari Pramesti, marah menuduh Pramesti telah berselingkuh. Ia pun mengusir istrinya pulang ke Mamenang. Mengetahui hal ini, Prabu Jayabaya marah melihat keadaan Pramesti, putrinya, yang terlunta-lunta. Akhirnya, ia pun mengutuk negeri Yawastina tenggelam oleh banjir lumpur. Kutukan tersebut menjadi kenyataan. Astradharma pun tewas bersama lenyapnya istana Yawastina. Setelah kematian suaminya itu, Pramesti melahirkan seorang putra yang akhirnya diberi nama Angling Dharma. Kelahiran bayi titisan Wisnu tersebut bersamaan dengan wafatnya Jayabaya yang mencapai moksa. Tahta Mamenang kemudian diwarisi oleh Jaya Amijaya, yakni saudara Pramesti. Setelah dewasa, Angling Dharma membawa ibunya pindah ke sebuah negeri yang dibangunnya dan diberi nama Malawapati. Di sana, ia memerintah dengan bergelar Prabu Angling Dharma atau Prabu Aji Dharma. Angling Dharma sangat gemar berburu. Ada suatu hari, ia menolong seorang gadis bernama Setiawati yang dikejar seekor harimau.
Akhirnya Setyawati pun diantarkan pulang ke rumah ayahnya yang tidak lain adalah seorang pertapa yang bernama Resi Manik Sutra. Tidak hanya itu, Anglingdarma juga melamar Setyawati sebagai istrinya. Kakak Setyawati yang bernama Badik Mantrim telah bersumpah barang siapa ingin menikahi adiknya harus dapat mengalahkannya. Maka terjadilah pertandingan yang dimenangkan oleh Anglingdarma. Sejak saat itu, Setyawati menjadi permaisuri Anglingdarma, sedangkan Badik Mantrim diangkat sebagai Mahapatih di kerajaan Malawapati. Pada suatu hari, ketika sedang berburu, Anglingdarma memergoki istri gurunya yang bernama Nagagini sedang berselingkuh dengan seekor ular tampar. Akhirnya Anglingdarma pun membunuh ular jantan itu, sedangkan Nagagini pulang dalam keadaan terluka. Sesampainya di rumah, Nagagini kemudian menyusun laporan palsu kepada suaminya, Nagaraja, supaya membalas dendam kepada Anglingdarma. Kemudian, tanpa pikir panjang, Nagaraja pun menyusup ke dalam istana Malawapati dan menyaksikan Anglingdarma sedang membicarakan perselingkuhan Nagagini kepada Setyawati. Sesampainya di kerajaan Malawapati dan sebelum melakukan aksi balas dendam itu, Nagaraja mendengarkan Anglingdarma sedang berbincang membicarakan perselingkuhan Nagagini kepada Setyawati. Akhirnya Nagaraja pun sadar bahwa istrinya yang salah. Ia pun muncul dan meminta maaf kepada Anglingdarma. Nagaraja mengaku ingin mencapai moksa. Ia kemudian mewariskan ilmu kesaktiannya berupa Aji Gineng kepada Anglingdarma. Dengan syarat ilmu tersebut harus dijaga dengan baik dan penuh rahasia. Setelah mewariskan ilmu tersebut, Nagaraja pun wafat. Sejak mewarisi ilmu baru, Anglingdarma menjadi paham bahasa binatang. Pernah ia tertawa menyaksikan percakapan sepasang cicak. Hal itu membuat Setyawati tersinggung. Anglingdarma menolak berterus terang karena terlanjur berjanji akan merahasiakan Aji Gineng yang membuat Setyawati bertambah marah. Setyawati pun memilih untuk pati obong, yaitu bunuh diri dalam api untuk mengembalikan harga dirinya. Dan Anglingdarma berjanji lebih baik menemani Setyawati mati daripada harus membocorkan rahasia ilmunya. Ketika upacara pembakaran diri digelar pada tanggal 14 bulan purnama, Anglingdarma sempat mendengar percakapan sepasang kambing. Dari percakapan itu, Anglingdarma sadar kalau keputusannya menemani Setyawati mati adalah keputusan emosional yang justru merugikan rakyat banyak. Maka, ketika Setyawati terjun ke dalam kobaran api, Anglingdarma tidak menyertainya. Perbuatan Anglingdarma yang mengingkari janji sehidup semati dengan Setyawati membuat dirinya harus menjalani hukuman buang sampai batas waktu tertentu sebagai penebus dosa. Dan kerajaan Malawapati pun dititipkan kepada Badik Mantrim. Dalam perjalanannya, Anglingdarma bertemu 3 orang putri bernama Widata, Widati, dan Widaningsih. Ketiganya jatuh cinta kepada Anglingdarma dan menahannya untuk tidak pergi. Anglingdarma menurut sekaligus curiga karena ketiga putri tersebut suka pergi malam hari secara diam-diam. Pada suatu kesempatan, Anglingdarma menyamar sebagai burung gagak untuk menyelidiki apa kegiatan rahasia ketiga putri tersebut. Dan diketahui ternyata setiap malam ketiganya berpesta makan daging manusia. Akhirnya Anglingdarma pun berselisih dengan mereka mengenai hal itu. Dan ketiga putri itu mengutuk Anglingdarma menjadi seekor belibis putih. Belibis putih terbang sampai ke wilayah kerajaan Bojanegara. Di sana, ia dipelihara oleh seorang pemuda desa bernama Jaka Geduk. Jaka Geduk adalah anak seorang Demang. Sementara itu, di desa lain di kerajaan Bojanegara, hidup sepasang suami istri bahagia bernama Bermana dan Bermani. Dan di dekat rumah mereka terdapat sebuah pohon nangka. Di pohon itu tinggallah sesosok jin yang jatuh cinta kepada Bermani, istri dari Bermana. Suatu hari, ketika Bermana pergi mencari sarang tawon madu untuk istrinya, jin pohon nangka berubah wujud menjadi manusia, persis seperti Bermana dan menemui Bermani. Saat itu, Bermani pun tidak menaruh curiga menerima Bermana palsu itu sebagaimana menerima Bermana asli suaminya. Baru ketika Bermana asli pulang, terkejutlah mereka. Bermani terkejut karena suaminya menjadi kembar 2, sedangkan Bermana asli kaget. Loh, kok ada orang persis seperti dirinya ada di rumah? 2 orang kembar ini tentu saja bertengkar hebat, menyatakan dirinya yang Bermana asli, sedangkan istrinya jadi bingung untuk memilih mana yang suami asli. Kasus ini menggegerkan kerajaan Bojanegara. Tidak ada seorang pun yang sanggup memecahkan kasus ini. Hingga akhirnya permasalahan ini dibawa ke hadapan Raja Dharmawangsa. Namun sang raja juga angkat tangan, tidak dapat memutuskan dengan bijak. Sang raja pun menyelenggarakan sayembara. Barang siapa dapat memecahkan kasus ini, maka akan diangkat menjadi jaksa kerajaan. Berita sayembara sampai ke telinga Ki Demang dan Jaka Geduk. Atas saran Belibis Putih, Ki Demang mengikuti sayembara. Maka diadakanlah peradilan umum disaksikan oleh sang raja Bojanegara dan rakyatnya.
Ketika diminta mengaku siapa bermana palsu, tetap saja tidak ada yang mau mengaku. Ki Demang menyatakan dan memerintahkan bermana yang asli harus bisa masuk ke dalam kendil, yakni teko pada zaman dahulu yang terbuat dari tanah liat. Bagi yang tidak dapat masuk kendil, berarti bermana palsu. Karuan saja, bermana yang asli karena manusia biasa pasti kesulitan untuk masuk ke dalam kendil. Sedangkan bermana palsu yang sebenarnya jin dengan mudah berubah menjadi asap dan masuk ke dalam kendil. Begitu seluruh asap jin sudah masuk ke dalam kendil, Ki Demang segera menutup rapat kendil agar jin tidak dapat keluar dan mengumumkan bahwa sebenarnya yang masuk ke kendil adalah jin yang menyerupai sebagai bermana. Atas keberhasilannya itu, Ki Demang diangkat sebagai hakim negara, sedangkan Belibis Putih diminta sebagai peliharaan Ambarawati, putri Dharmawangsa. Angkling Dharma yang telah berwujud Belibis Putih bisa berwujud ke wujud manusia pada malam hari saja. Setiap malam ia menemui Ambarawati dalam wujud manusia. Mereka akhirnya menikah tanpa izin orang tua. Dari perkawinan itu, Ambarawati pun mengandung. Dharmawangsa heran dan bingung mendapati putrinya mengandung tanpa suami. Kebetulan saat itu muncul seorang pertapa bernama Rsi Yogiswara yang mengaku siap menemukan ayah dari janin yang dikandung Ambarawati. Yogiswara kemudian menyerang Belibis Putih, peliharaan Ambarawati. Setelah melalui pertarungan seru, Belibis Putih kembali ke wujud Angkling Dharma. Sedangkan Yogiswara berubah menjadi Badik Madrim. Kedatangan Badik Madrim adalah untuk menjemput Angkling Dharma yang sudah habis masa hukumannya. Angkling Dharma kemudian membawa Ambarawati pindah ke Malawapati. Dari perkawinan kedua itu, lahir seorang putra bernama Angkling Kusuma yang setelah dewasa menggantikan kakeknya menjadi raja di kerajaan Bojanegara. Nah, warga YouTube, sampai di situ perjalanan Angkling Dharma sampai memiliki putra yakni Angkling Kusuma. Dikutip dari berbagai sumber, mungkin dari artikel yang tadi sudah disampaikan masih banyak kekurangan atau mungkin belum memiliki referensi yang pasti. Mungkin ada tambahan kisah bisa ditulis di kolom komentar.